Welcome back to WPSP, Waktu Pulang Sekolah Podcast. Bersama aku hari ini Dianisha Andiani dan partner aku Sabina Barista selaku host yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, sebelum-sebelumnya kita udah pernah mengundang beberapa narasumber yang keren dan berprestasi banget kan. Nah, hari ini kita juga mengundang narasumber yang gak kalah keren dan berprestasinya nih guys. Boleh kenalin? Nama saya Vivian Aleda Devalina dari kelas 11 IPS 3. Oke. Nah, denger nih, kamu tuh punya sanggar tari ya? Iya, betul. Dan kamu tuh yang mengusulkan ekskul tari sama yang menjalankan ekskul tari di SMA Muhammadiyah 18 Jakarta. Iya, betul. Itu karena kan juga dari dukungan dari sekolah. Jadi menjalankannya lanjut ke ekskul tari. Oh, keren banget ya. Iya, keren Nah, banget. alasan kamu tertarik untuk mengikuti tari itu karena apa? Karena hobi dari kecil. Hobi dari kecil. Itu udah kebiasaan nari dari kecil sih. Oh, Bahkan udah dari suka gitu ya? dari bayi bahkan udah sering diajak ikut tari gitu. Walah, oke. Itu juga ada alasan lain misalnya kayak dari dukungan orang tua, maksudnya mendorong untuk masuk ke dunia tari. Itu juga bisa sih karena kan orang tua emang dari kecil juga ikut tari juga. Oh, jadi ikut. makanya mungkin mau turun menurun jadi disuruh ikut tari juga. Oh, oke. Berarti kalau misalnya ditanya apa yang menginspirasi kamu untuk terjun di ekskul tari itu adalah dari orang tua? Iya, Selain pastinya. itu ada gak faktor lain yang menurut kamu tuh? Mungkin karena tertarik juga karena seru kali ya, karena kan untuk membudidayakan budaya Indonesia juga supaya nggak punah, jadi ikut ekskul tari gitu. Keren banget. Iya. Nah, sisi positif apa sih yang dirasakan selama bergabung dalam ekskul tari? Itu mungkin jadi bisa berprestasi ya. Iya, Suatu kebanggaan banget sih untuk bisa ikut ekskul tari di Muhammadiyah, apalagi kan yang mengusulkan apalagi. Iya, keren banget Jadi bisa berprestasi, menambah ilmu atau wawasan tentang kebudidayaan budaya di Indonesia. Keren banget ya mengembangkan Iya. budaya Indonesia gitu. Sejauh ini lomba atau pengalaman apa sih yang udah didapetin dari ikut tari? Kemarin contohnya ada dari Point Square itu di Lebak Bulus tingkat nasional, terus Keren banget ya, ada Iya, iya nasional. itu ada juga dari yang acara PWM dari Muhammadiyah. Oh. Terus apa yang menjadi kebanggaan terbesar saat kamu mengikuti tari? Itu pasti suatu kebanggaannya untuk lingkungan sekolah apalagi ya, pasti banget untuk membawa nama baik sekolah gitu. Terus apalagi untuk diri sendiri juga ya pasti jadi itu suatu kebanggaan banget sih. Pasti. Keren banget. Oke. Apa ada nggak sih kesulitan yang kamu pernah alamin kayak ikut nari terus kayak gerakannya kamu lupa atau gimana, itu ada gak? Itu pasti ada karena apalagi kan tariannya kan banyak ya. Ada yang sampai 5 menit, 8 menit, itu mungkin tergantung dari tariannya mungkin ya. Jadi kayak kadang suka kelupaan, apalagi misalkan udah kebanyakan tarian yang diinget jadi kayak aduh ngeblank nih mau ngapalin tarian itu kayak aduh jadi lupa malah inget ke tarian yang lain, kan itu pasti ada lah. Terus pertama kali ikut ekskul tari tuh gimana rasanya? Yang Pasti dulu-dulu. seneng banget itu, pasti kayak sangat antusias apalagi. Tapi ada rada sedikit optimis ya karena kan kayak ngerasa insecure duluan sama yang udah kayak keren banget nih. Cuman kayak tetap untuk mencoba lah, tetap untuk mau ikut ekskul gitu. Suka duka dan jadi anak tari tuh gimana sih? Suka dukanya pasti capek banget ya karena Capek dong. ada tekanan tersendiri sih mungkin dari sekolah kan, kayak ada berharap kayak pokoknya harus juara ya, juara terus atau apa gitu. Cuman mungkin seru banget, capek tapi seru karena banyak pengalaman juga pasti kan. Terus karena dari kemarin sempat pernah menang gitu, jadi kayak makin semangat untuk terus maju, Makin untuk ikut terpush terus gitu ya. terpush gitu. Oke. Terus gimana cara memotivasi diri kamu ketika menghadapi sebuah tantangan dalam tari? Itu pasti dengan terus latihan, dengan terus giat belajar dari kesalahan-kesalahan, kayak terus latihan gitu, kayak terus nggak untuk menyerah gitu kan, karena waktu itu pernah sempet pengen Down kayak gitu ya. sempet kayak udah deh kayaknya udah nggak mau nari lagi kan udah capek banget ya, tapi karena dari dukungan orang tua kayak janganlah, teruslah ikut latihan terus nari gitu.
Red, keseruan dong selama latihan nari dan Ah. boleh kasih tahu alasannya. Itu 10/10 sih. Wede, 10/10 karena itu beneran seru banget karena asik juga, jadi lebih banyak kenal temen gitu, kenal teman tari, jadi banyak dikenal di sekolah gitu, terus juga jadi berprestasi, Iya, jadi banyak dapat jadi- sertifikat juga yang bermanfaat buat kuliah. Oh iya sih benar. Jadi banyak relasi gitu Iya, ya, betul. kenal sama orang-orang. Benar-benar. Gimana perasaannya setelah mendapatkan juara 2 yang kemarin? Wah, itu seneng banget. Seru Itu banget juga ya? baru pertama kali juara di sini kan. Oh iya. Apalagi yang di sini kan baru muncul lagi kan tari kreasi ya, eskul. Karena iya, tari sebelumnya katanya nggak ada ya. Baru Oh. ada Saman gitu. Jadi kayak baru pertama kali lomba langsung menang juara 2 kan. Wah, gila seneng banget gitu. Apalagi kita sebenarnya awalnya udah optimis kan karena lawannya tuh banyak banget, ada sekitar 50-an deh kayak kemarin. 50-an, Iya, lumayan. itu udah lumayan gitu kan dari lumayan tingkat banget. SMP, SMA. udah SMP. Iya. Jadi kayak kita nggak nyangka juga bakal dapet juara 2 gitu. Seneng banget sih pasti. Tapi kamu pernah gak sih kayak selama latihan nih, kayak kamu ngerasa kaki kamu udah lebam-lebam, bahkan pernah lecet gak? Wah, itu Luka-luka pernah gitu. biru-biru pun pernah kayak sampai yang biru-biru merah tuh itu seminggu baru hilang gitu. Iya, baru hilang sampai pegel-pegel gitu sampai yang pijit-pijit tuh ada pernah. Oh. Terus pernah nggak sih pas latihan tuh agak kesel atau susah gitu buat kan kalian berkelompok ya sama temen-temennya untuk Iya, pasti ngajarinnya tuh nggak gimana? gampang Kan untuk gak Iya. gampang. Satu sama lain itu gimana tuh? Itu kan pasti kan kayak beda-beda ya tiap orang gitu kan gerakannya. Jadi mungkin kita terus latihan sih, terus untuk mencoba. Apalagi kalau misalkan emang udah susah kayak gitu, mungkin biasanya aku nyuruh untuk belajar dulu sendiri, untuk kayak terus deh kalau misalkan udah bisa baru nanti latihan bareng-bareng gitu, untuk bikin formasi dan segala macem. Terus harapan kamu untuk kedepannya untuk eskul tari ini apa? Harapannya semoga bisa lebih keren sih, bisa lebih maju kayak di sekolah-sekolah lain gitu ya. Dan juga berharap semoga di lomba selanjutnya bisa juara 1 ya. Iya benar. Aduh, iya, amin. Amin. Udah keren banget sih yang Iya. kemarin tuh emang udah keren banget. Nah terus ada kesulitan nggak sih, kan kamu yang mengusulkan duluan nih ya kan ke Pihak yang sekolah. pihak sekolah. Itu kamu ada kesulitan nggak atau ada bantuan dari teman yang nge-support atau gimana? Itu awalnya sendiri sih. Sendiri? Nggak ada sama sekali, apalagi kan awalnya kan banyak yang bilang kayak, waduh di sini kan belum pernah ada tari kreasi gitu kan, kayaknya bakal ragu kalau tari kreasi ini bakal maju gitu kan. Sempet juga nggak ada dukungan dari teman-teman gitu kan, karena kayak nggak bakal maju deh kayaknya karena nggak ada orang yang minat juga. Tapi ternyata alhamdulillah bisa maju gitu. Banyak juga, ada 17 orang yang berminat. 17 Iya. keren banget nih buat sumpah. kalian yang udah menari Iya. menjadi eskul tari. Betul. Kamu ada nggak sih kesibukan lain selain nari? Mungkin cuma nari ya, tapi ada kadang ngajar sih, ngajar anak SD, SMP gitu. Iya. Keren banget sumpah, keren banget ya. Di rumah kan juga ada sanggar, jadi yang ngajar sih. itu aku. Oh yang ngajar Iya. kamu juga. Tips dong, kamu gimana sih cara ngebagi waktu antara nari, ngajar, sama sekolah? Itu pasti kan susah banget, padat. Apalagi kita kan udah mau mendekati PAS ya, kamu masih ngajar dan masih sibuk gitu. Itu mungkin biasanya aku ngajarnya tuh habis pulang sekolah, atau mungkin kalau misalkan emang udah nggak bisa banget itu biasa hari Sabtu atau nggak Minggu. Tapi biasanya itu hari Minggu sih, Minggu Biasanya pagi. kamu kalau misalnya ngerjain tugas atau catatan dari sekolah tuh gimana? Itu tiap malam berarti kan? Oh, tiap malam. Berat juga Dibagi-bagi ya. sih, lumayan sih. Apalagi kan pasti masih ada nggak sih hangout-hangout sama temen-temennya? Iya, itu gitu pasti kan? tuh, Iya. pasti. Pasti waktu hangoutnya berkurang Iya. ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dapat duit. Iya, yang penting Iya, Mas, yang kan. penting. Nah, betul. Tapi kadang mager gak sih? Ada perasaan mager gitu, mager dari ini mau ngajar Wah itu pasti ini. pernah sih. Iya Itu sih, kayak iya kayak kan? itu kayak aduh kayak hari nggak bisa dulu deh, selain nggak enak badan. Kadang alasannya gitu sih. Iya. Tapi emang basicnya dari sana, maksudnya dari ibu atau bapak emang yang pelatih tari apa gimana? Kok kamu Basic bisa- dari ibu. dari ibu. Kan emang udah dari kandungan tuh dibawa nari terus. Oh iya sih, benar sih. Iya sih. Tadi judut-judut gitu. Gini-gini. Rahim. Terus ada saran gak sih atau motivasi gitu buat orang-orang yang kayaknya masih mikir, aduh malu deh pengen nari kreasi, apalagi kan kadang ada gerakan-gerakan yang emang gimana gitu ya Iya, kan? yang Ya, agak gel-gel iya, mungkin ada ya. gel-gel, Iya. iya, kan Nanti orang-orang bisa jadi dia minder, aduh gue nggak bisa gini, Iya. nggak bisa gini. Itu
gimana tuh? Wah, mungkin itu untuk teman-teman semua ya. Jangan merasa putus asa dulu kayak aduh malu atau gimana. Sumpah tari itu seru banget. Kalian sebelum mencoba jangan bilang kayak aduh malu nih atau takut gerakannya susah, karena sebelum mencoba kan pasti kita udah takut duluan, tapi harus dicoba dulu sih pasti karena emang seru banget. Pokoknya intinya seru banget. Pokoknya harus ikut sih Eskul Tari Kreasi. Wih, jangan lupa join ya guys. Ya, Jangan join lupa ya, join. Terus selama ini ada nggak tarian yang bener-bener ngerasa favorit gitu, terfavorit gitu? Wah, itu Tarian favorit. tarian Gumelis Minceng namanya. Itu Jaipong. Apa tuh? Nggak pernah dengar. Itu Jaipong, itu tarian baru sih. Oh, tarian baru. Kalau nggak salah itu tarian 2019 deh ya. Baru keluar. Susah nggak sih ngapalinnya? Iya. Wah, itu lumayan sih karena apalagi ada bagian yang gerakannya tuh kayak tengkurap, bukan tengkurap sih, kayak kalajengking gitu loh bentukannya. Iya gitu. Tapi keren. Jadi lumayan menguras tenaga juga ya itu, tapi lumayan juga sih buat berolahraga gitu. Iya, Ada manfaatnya juga. Kan ini tari kreasi ya, kan mengkreasikan tarian tersebut gitu kan. Itu ada part-part tersusahnya nggak sih? Kan kalian harus yang apa sih, menaruh Mikir kreativitas, gitu. mikir gerakannya gitu. Itu pasti sih karena kan kayak dari otak sendiri, apalagi ya karena mengkreasikan gerakan tuh sulit banget, kadang juga masih nyontek gerakan dari yang sebelumnya gitu, saking buntunya gitu. Sampai bertemu di episode podcast kita berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dah. Oke, Kak.